Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa qala ta'ala min suratil ukhra al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqul muslim 'alal muslim khams: raddus salam wa iyadatul marid wa tiba'ul janaiz wa izabatud da' wa tasmitul atis. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Sehat ibu? Sehat kan? Aku malam ini bu terharu sama kau. Kenapa Ustaz? Biasanya ibu-ibu paling payah diletak di becek-becekan, tapi malam ini kau rela, kau duduk, selopmu kau buat sebagai alas, padahal selopmu belum lunas kan? Ini semua karena apa? Karena kita cinta kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi. Karena cinta sama Nabi, bukan karena Ucai yang ceramah, betul? Oh betul. Aku tutup doa ini. Karena kita cinta kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa. Ini nanti ini kalau nggak masuk angin duduknya nanti. Tapi insya Allah semua tengok Pak. Biasa WC masjid itu tak pernah berpenghuni, malah rame penghuni. Inilah dakwah luar biasa. Kalau sudah cinta kepada baginda Nabi, semua akan kita buat untuk menyenangkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi. Amin. Yang penting sehat ya Bu. Mudah-mudahan sing hadir bengi iki kabeh wedoke wanita-wanita sholihah, para wong tua sing sholihah,
para istri sing berbakti karo bojone. Iki kok nggak jawab, pikir rondo kabeh kok biasa. Masalah celingak-celingut. Ulang, mudah-mudahan sing hadir mengiki kabeh wanita-wanita solehah sing berbakti karo bojone. Bojone sapa? Kau jangan senang dulu, Pak. Memang bojo iku luas, iso bojone dhewe, iso bojone wong. Iki aku nggih bahasa Indonesia apa bahasa Jawa? Hah? Jangan kau tantang aku bercakap Jawa. Pikir nggak bisa. Ucap ini bos, bukan kaleng-kaleng. Sehat ya, amin. Sehat bapak-bapaknya. Amin. Dingin Pak? Dingin Pak? Tenang, malam Jumat. Tenang, tahankan sebentar, malam Jumat. Ini yang kasihan kan yang janda sama duda ini. Luar biasa ya bapak-bapaknya, Masya Allah. Sehat-sehat semua ya Pak ya. Amin. Masya Allah. Tengok kasihan suamimu. Coba telah ibu nang duri nang bun ngarep kakus kabeh. Mau dilayani Bu. Layani dengan baik, mumpung waktunya tepat. Loh, kenapa Ustaz? Ini yang ngomong bukan saya, ini bukan porno, enggak. Ini yang ngomong Nabi kok dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan Sahihun Bukhari Muslim. Apa kata Rasulullah Pak Kades? Kata Nabi, siapa seorang istri yang melayankan suaminya dengan baik, melayankan suaminya dengan ikhlas, tanpa suamimu minta duluan, malam Senin udah lewat, maka pahalanya sama seperti dia membunuh 40 orang Yahudi. Malam Senin Pak udah lewat. Hadis yang lain mengatakan, siapa seorang istri yang melayankan suaminya dengan ikhlas tanpa suaminya minta duluan, malam Jumat, malam ini, maka pahalanya sama seperti dia membunuh 60 orang Yahudi. Serunding 60 mati. Kalau dapat 3 rundi kan 180. Eneng sing telepon karo aku, Ustaz, apa kalau tiap malam Ustaz, sak kampung mati kampung. Makanya di luar biasa. Itu kasihanlah suamimu lah ya. Ya Bu ya, tolonglah pengertiannya ya. Ya Allah. Aku kayak wong sunat ini gila. Lanjut. Yang terhormat dan yang termulia para alim ulama, asatis wa asatizah, para muallim wa muallimah, para masaikh, tuan-tuan guru kita. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muliakan guru-guru kita, muliakan ulama-ulama di tempat kita Bapak Ibu. Kenapa Ustaz? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Ini aja Bang. Ini cuma ini aja ya. Kuenya nggak ada. Ini kan udah teh, udah air putih. Maunya kan ada kopinya. Kan kayak sajen jadinya.
ilmunya mau barokah. Tengok tanpa ulama bapak ibu kita nggak akan paham sama yang namanya agama, betul? Coba muliakan guru-guru ngaji, tengok itu. Anak-anakmu tadi apal asmaul husna. Anak mama orang karuan. Ini sing apal. Ini aku takutkan. Sudah bercelana bulan. Syukur kau pakai celana cai. Delalai. Selamat kue lele. Dengan adanya guru-guru kita, guru-guru ngaji delok anakmu yuk ya Allah, merinding ora duwe ndelokno. Mumet gak ndelokno? Kowe gak mumet, cuman anakmu sing mumet kok ngene iki. Iku balik sengkle dulu deh. Muliakan guru-guru ngaji di tempat kita. Kenapa Ustaz? Kalau kita memuliakan Quran, yang minimal kita muliakan yang ngajarin Quran, betul? Nah sampean nang kene guru ngaji buka piro sebulan yuk? Piro? Ngaku. Piro sebulan buka guru ngaji nang kene? Piro? Hah? 2.000 per hari. Berarti sebulan 60.000. Iku bendino ngajari anakmu. Bokai 60.000. Bendino ngajari sebulan bokai 60.000. Iku sing tiap hari ngajari anakmu gak kai bokai 60.000. Apa menang aku sing gur sejam agak sanksi aku iki. Isong ket ae. Ora ini. Muliakan yang ngajarkan Quran. Kenapa Ustaz wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyah wa sarrafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaquna aw yuhdisu lahum dzikra. Apa kata Allah? Demikian kami menurunkan Al-Qur'an supaya Quran itu menjadi peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini yang ngajari Quran adalah orang yang mengajarkan pedoman hidup dunia dan akhirat, Pak. Muliakan, Pak. Insya Allah apa? La fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Keberkahan dari langit dan bumi akan datang untuk kampung kaum. Amin. Gitu. Gak usah pelit-pelit. Kalau satu hari ke sekarang kau kasih 2.000, besok tambahin 2.500. Ya, muliakan ya. Bu. Muliakan, insya Allah barok. Salam hormat, salam takjim tuan-tuan guru. Mohon maaf saya berdiri. Ini tidak mengurangi takjim dan hormat saya. Kita berdoa semua guru-guru kita dilindungi Allah. Amin. Yang terhormat Bapak Ahlul Bait PJ Desa Boncah Mahang, Bapak Ali Ridwan SAP. Masya Allah. Baru kali ini saya acara Ahlul Bait yang gak ngasih kata sambutan. Entah karena ngalah, entah karena memang gak bisa ngomong, gak tahu. Tapi ini tidak. Apa kata Pak PJ? Saya tak pala lagi bercakap Ustaz. Kenapa? Karena yang ditunggu bukan saya, yang ditunggu sama masyarakat Ustaz Ucai. Masya Allah. Luar biasa, itu baru namanya pemimpin yang ngerti sama masyarakat. Makanya kalau di Bengkalis ini sudah ada pemimpin yang peduli sama masyarakat, yang dekat sama masyarakat, yang open sama masyarakat. Jangan diganti, dipertahankan. Amin.
masuk barang tua. Udah Pak Kapolsek pura-pura budek aja lah Pak lah. Seru-seru aja kita Pak, ya kan. Tuh ya, yang terhormat Bapak Kapolsek. Yang mana Pak Kapolsek? Masya Allah. Langsung Pak. Kanit Sabara, mewakili berarti. Oh kalau mewakili duduknya di belakang Pak. Wakil kok, ada ngarep manis. Jatani ketua itu. Sehat Pak ya. Salam dengan Pak Kapolsek. Mudah-mudahan kita doakan Pak Kapolsek sehat-sehat, karirnya makin bagus ya, dipercaya masyarakat. Dengan adanya TNI Polri insya Allah masyarakat bakal aman, amin. Terhormat Pak Dan Ramil, wakil juga. Mundur. Salam dengan Pak Dan Ramil ya Pak. Doa yang sama untuk Pak Dan Ramil. Kirim salam saya. Sebelahnya Pak Babin Kamtipmas. Babin Kamtipmas itu ngepam. Kau nggak boleh duduk, keliling kau, keliling. Orang udah ada perwakilan kau ikut duduk, keliling. Sehat Pak Babin ya, Masya Allah. Ini luar biasa perpanjangan tangannya masyarakat Goncah Mahang untuk keamanan kampung. Dengan adanya Babin Kamtipmas dan Babin Sa, insya Allah kampung kita aman Pak, amin. Amin ya. Sehat Pak Babin ya. Sebelahnya Bapak yang baju merah. Oh Kadus. Kadus berdiri di sana. Orang anggotanya berdiri kok Kadusnya duduk. Sehat Pak Kadus ya, Masya Allah. Terhormat orang tua saya ini Bapak Haji Thohir, insya Allah di sebelah sini yang jenggotnya udah nggak hitam lagi. Nggak hitam lagi jenggot. Pak Alam saya, Masya Allah Pak. Kemudian yang di tengah-tengah Pak siapa? Yang kurus kayak aku. Pak Sekdes ya, Masya Allah. Hati-hati Pak PJ sama Pak Sekdes. Kadang-kadang sekretaris bisa jadi musuh dalam selimut. Sehat Pak Sekdes ya, Masya Allah. Oh, ini Pak Sekdesmu kutilang darapati, kurus tinggi langsing dadara tapan tatepos. Sehat Pak Kades, Pak Sekdes ya. Kumis jangan ngejek dengan kumis itu, tipis tapi gregeti ya. Sehat ya. Kemudian siapa lagi yang mau hormat ditunjuk tangan. MC yang luar biasa, bahanku semua habis kau ambil. Lain kali jangan nyontek aja kerjaannya. Kalau latuan memangkas pagar sambil makan tapi panteslah dari tadi MC lancar, rupanya nengok HP. Luar biasa MC-mu ya. Dah, habis siapa yang mau hormati? Tunjuk tangan aja, nggak apa-apa. Bisa, yuk kita ngaji lah yuk. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jam 10, kita sampai jam berapa? Jam 12. Enak kowe gur ngrungokno cangkemku suwek ngerti. Ayo ngaji. Hei, hidup ini Bapak Ibu tidak pernah terlepas dari yang namanya ujian, benar? Benar apa ya? Hei, manusia yang hidup pasti diuji. Kalau hidup nggak mau diuji, nggak usah hidup. Ya benar toh. Ya Pak ya. Manusia hidup pasti diuji, nggak mau diuji, nggak usah hidup. Ini malam ini maaf.
Ini bagi orang-orang yang beriman, kehidupan dunia ini ujian, Pak. Karena memang janji Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apa kata Allah? Kujadikan yang namanya mati dan hidup itu liyabluwakum, untuk ujian. Makanya dalam kitab Zuhdatut Tafasir min Fathil Qadir karangan Dr. Sulaiman Al-Asqar, kalimat liyabluwakum itu Pak maknanya ujian. Artinya apa? Kata Dr. Sulaiman Al-Asqar dalam Zuhdatut Tafasir min Fathil Qadir, ujian itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang punya iman. Jadi kalau orang hidup nggak punya iman, Pak, maaf, dia nggak akan pernah menganggap dunia ini sebagai ujian. Ya kita kan semua diuji toh, benar apa ya? Ibu diuji nggak, Bu? Ibu diuji nggak? Apa ujianmu? Kebus. Kenal potku. Rembus terbalik. Bapak, ujian Bapak apa? Apa Pak? Oke, ngadepi mak lampir. Kalau kau ikhlas menghadapi mak lampir seperti ini, insya Allah kau salah satu suami yang bebas siksa kubur. Lebih ngeri tuh malaikat ini nangis nyocot cangkem. Karena aku nggak gede-gede ini. Iya Pak, ngeri lah. Hanya jangan ngelawan aja mulutmu. Suamimu itu disayang, tengok. Ini nelongso kabeh ora ini. Kira-kira wong lanang tertekan kabeh uripe gitu kan. Nelongso ya sampai ngerokok asapnya pun wis gak metu meneh. Muliakan tuh suamimu. Kasihan kita tengok ya Allah. Maaf. Seorang istri yang solihah, nanti ketika kami wafat, ibu wafat, nanti bangkit, ketika sama-sama di surga, maka istri yang solihah itulah nanti yang akan menjadi bidadari suaminya. Makanya kau di dunia solehah, jangan ngelawan aja. Kalau kau di dunia solehah, insya Allah kau nanti bakal jadi bidadari suaminya. Jangan kau merepet aja, tahu-tahu sama-sama masuk surga, nanti suamimu minta request sama Allah. Ya Allah, bidadariku siapa? Ya bojomu. Kok bojomu protes, ya Allah tolonglah ya Allah. Kene ngopo? Ukar. Loh, kene ngopo? Ngomong Gusti Allah, cukuplah aku nang dunia merana urip karo dhek. Iki nang surga aku pengen seneng-seneng ya Allah. Jadi kowe arep tukar sapa? Tukar bojone tangga ya. Tapi hati-hati kowe. Ujian. Saya hidup diuji enggak? Ustaz Ucai datang kemari diuji enggak? Diuji, Pak. Apa ujian Ustaz Ucai? Enggak ada yang kenal sama aku. Biar tahu dulu Pak PJ kan datang belakangan. Mana bawa tadi tuh yang pikirnya nganggap asistenku dia ustadznya, mana bawa itu? Mentang-mentang asisten saya badannya lebih besar, jenggotnya lebih panjang, sing disalamin DN. Sehat Ustaz, sehat. Aku menang sambil ngerokok. Dan orang rumahnya tadi yang di rumah itu mencoba menjelaskan, ustadznya yang ini. Enggak, yang ini. Terus menang. Di bawah ibu, wis kesambar petir lho. Astagfirullahaladzim. Ya mempeng nih. Orang yakin aku ustadz, mentang-mentang teko ngangge peci. Jangan nolong. Kok koyo ngenyek kali kowe karo aku. Pikir ganteng kowe orang ganteng. Aku walaupun koyo ngene dipejet-pejet iki kulitku iso balik. Coba pipimu pejet, 3 minggu baru numbuh.
aja. Ujian. Karena luar biasa. Tapi aku terobati tadi. Begitu ibu-ibu ditanya, kenal sama Ustaz Ucai di mana? Di TikTok, di YouTube. Alhamdulillah, berarti urip kita eneng manfaat. Nah, urip iki kudu eneng manfaat, Pak. Pak Kades tahu bahasa aku tadi, Pak. Bahasa Jawa itu tahu, Pak? Udah, kalau Bapak nggak tahu gini aja, Pak. Kalau orang ketawa, Bapak ikut ketawa, jangan. Lanjut. Halo. Lanjut. Kasihan aku nengok Pak Kades. Senyumnya terpaksa. Mau senyum, melo senyum. Ya nggak apa-apa, Pak. Lanjut aja, Pak. Insya Allah senyummu ibadah. Ya. Maka hidup ini semua ujian, Pak. Nggak ada yang nggak ujian. Punya jabatan ujian loh. Jangan kau anggap jabatanmu itu nggak ujian. Jabatan kan hanya sementara. Apalagi cuman PJ. Jangan sok paten kali lah. Itu dalam hatinya Pak Kades. Aku pakaikan tanjak sama songket biar aku nggak digimbal. Rupanya malah kena giling. Kau nggak bisa lolos, bos. Orang jabatan cuma sementara kok sombong. Ngapain kita sombong? Harta kita titipan. Apalagi popularitas titipan. Nggak ada yang kekal, Pak. Makanya kalau kita menganggap hidup ini ujian, maka apa yang kita lakukan? Hati-hati ketika dititipkan amanah. Hati-hati ketika diberikan titipan. Kenapa? Yang namanya titipan cuma numpang parkir. Yang namanya parkir pasti diambil sama yang parkir. Artinya apa? Setiap titipan pasti akan diambil sama yang nitip. Ngono loh. Ya kalau maaf yuk apa? Aku nitip wedangku yo, enggak lah. Yo aku nitip keretaku. Jadi ngomongnya apa? Kereta apa? Honda apa motor? Hah? Kereta. Yo aku nitip keretaku yo. Nek wis waktu nih, maka kan dijimuk meneh kan? Nek wis dijimuk kira-kira eneng pertanggungjawaban enggak? Loh kok enggak? Eneng pertanggungjawaban nih. Nek pas dititip no pas teko, kaca spionnya kanan kiri ada, tahu-tahu pas diambil tinggal sebelah. Kira-kira yang nitip marah enggak? Makanya Allah pantas ngomong dalam Quran, al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Akan ada di mana mulutmu nanti akan dikunci. Yang di dunia kau suka merepet, suka ngomel, nyeritain orang, jelek-jelekkan orang, ngenyek-ngenyekin orang, menzalimi orang, tapi nanti mulutmu akan dikunci, tangan dan kakimu yang akan bersaksi di hadapan Allah. Dengar, Bu. Ya kerjaanmu jangan suka nyeritain orang aja. Zaman sekarang ini payah. Orang selalu peduli dengan aib orang lain, tapi maaf kita lupa dengan aib kita sendiri. Betul? Itu yang ngomongnya betul kuat itu pasti korban gibah. Ya benar, Pak. Hati-hati kita sekarang. Jangan kita maaf suka nengok aib orang, tapi kita lupa sama aib kita sendiri. Oh, ini bukan manusia namanya, cuman mirip manusia. Gajah di pelupuk mata nggak nampak, tapi semut di seberang lautan nampak. Ini yang hari ini kadang kita rasakan. Tanya tolong Bu, mulut kita di dunia bebas berkata-kata. Lidah kita tidak betulang, leok ke kanan, leok ke kiri, ke atas, ke bawah, menceritakan aib orang lain. Tapi nanti Allah akan kunci tangan dan kaki kita yang akan bersaksi. Bersaksi atas apa? Titipan yang Allah berikan kepada kita. Maka semua yang ada di muka bumi Allah ini semua ujian.
maka yang namanya ujian harus kita lewati. Perkara nanti ujiannya sudah selesai, mau benar salahnya itu yang tahu cuman Allah. Ya Pak ya. Bu, Ibu dikasih soal, dikasih lembar jawaban, suruh ngerjakan, namanya uji. Udah selesai dikumpul, yang tahu bener saatnya jawabanmu siapa? Siapa? Yang meriksa. Ya tugas kita kan cuma melaksanakan ujian, melewati ujian. Yang tahu bener salahnya siapa? Yang meriksa. Sama dengan kita kepada Allah, ujian kita lewati, perkara diterima atau enggaknya itu urusan Allah, bukan kita yang harus menilai. Kadang-kadang kita lucu Pak sekarang. Kita suka kali nilai orang, padahal pangkat kita sama loh. Pak, manusia nggak boleh nilai manusia. Kenapa Ustaz? Karena sama-sama makhluk. Makhluk nilai makhluk nggak cocok. Yuk, menungso nilai menungso nggak cocok, nggak pantes. Tugas kita bukan menilai makhluk, karena kita pun makhluk. Jadi tugas kita sesama makhluk apa Ustaz? Bukan menilai, tapi saling mengingatkan. Makanya Allah ngomong watawasau bil haq, watawasau bis. Ya kan Allah yang ngomong. Kita kadang-kadang keblinger, tugas kita cuma mengingatkan, tahu-tahu jadi tim penilai, sok paten, jijik aku. Ngapain kita nilai-nilai orang? Orang Allah itu yang berhak menilai kita kok. Alaihissallahu bi'akamil. Tugas kita cuma mengingatkan Pak. Perkara selebihnya dia mau dengar apa enggak, mau melaksanakan atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Selebihnya serahkan sama Allah. Yang penting tugas kita hanya mengingatkan, selesai Pak. Ya, jadi manusia jangan suka nilai manusia Pak. Tugas menilai itu hanya Allah. Jangan pernah menilai orang dari casingnya. Ini salah Bang. Bang, ini wawa ibu wawa. Ustaz dendam enggak, cuma ingat air nyesek rasanya dadaku. Bu, jangan menilai orang dari penampi. Mangga itu halus di luar, tapi kadang-kadang bosok di dalam. Halus di luar mangga itu, tapi kadang-kadang berulat di dalamnya. Durian itu maaf tajam di luar, tapi lembut dalamnya Pak. Iya Pak ya? Iya Pak benar? Benar apa? Makanya Pak, gak usah nilai orang dari penampilan. Orang Allah pun gak nengok kita dari penampilan kok. Yang ngomong siapa? Nabi. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Apa kata Allah? Sesungguhnya Allah itu tidak nengok penampilanmu, nggak nengok bentuk tubuhmu, nggak nengok cantik tampanmu, nggak nengok hitam putihmu, nggak nengok casingmu, nggak nengok bungkusmu. Ada nanti yuk, ada yang bunuh Yahudi apa bi? Enggak kok cepetan nan baru jam 10. Ada bilang ratus yang dibunuh kan ya. Tekon kan rasaan lah. Makanya Allah tidak nengok penampilan. Kalau maaf masuk surga karena penampilan demi Allah, masuk surga karena penampilan demi Allah. Kita ini nggak ada yang masuk surga. Biar tahu kau dulu. Kau pikir ganteng kau Pak? Enggak.
Ibu pikir ibu ganteng, ora Bu. Membot-membot kayak speaker ini kok. Ya. Maka Allah tidak nengok penampilan. Kalau Allah memasukkan surga makhluknya karena penampilan, demi Allah kita nggak ada yang masuk surga Pak. Nggak ada. Pak Kanit Sabara berat Pak. Angel. Pak Sedes, ini orang masuk rekap Pak Sedes. Potongannya kayak doyong. Ya bener. Ya bener. Aku dalam hati ini nyesel kali aku ngundang kawan ini yang makanya kalau karena penampilan kita ini gak ada yang masuk surga, aku pastikan itu. Kalau masuk surga karena penampilan, maaf Pak, maaf, Bilal bin Rabah itu gak akan masuk surga. Kenapa Ustaz? Wah, Bilal bin Rabah awake bulet, hitam, rambutnya ikal, budak hamba sahaya di pasar, tukang kuli panggul cabe. Kalau nengok casingnya Pak, gak masuk surga. Kalau Allah mandang karena penampilan. Tapi maaf, masih hidup Bilal bin Rabah, tapi sendalnya sudah terdengar di surga. Hebat gak itu? Pak PJ, sendalmu udah ada di surga? Gak yakin aku. Pak Kapolsek, sendal bapak udah ada di surga? Tahan dan tak enggak. Badan Ramil, sepatu PDL udah ada di surga? Karena yakin aku. Ustadz Musa ini sendalnya yang dibawa ceramah kemana-mana udah pasti di surga. Kok sok tahu kamu? Belum tentu Pak. Karena Allah tidak pandang penampilan. Enggak. Makanya Bilal bin Rabah masih hidup, sendalnya sudah di surga. Kenapa? Itulah yang dipandang Allah, bukan penampilan. Nabi sampai ngiri kok sama Bilal bin Rabah. Hei Bilal, amalan apa yang kau buat sampai-sampai maaf kau masih hidup, tapi sendalmu sudah terdengar di surga, terompamu sudah terdengar di surga, selopmu sudah terdengar di surga. Apa yang membuatmu bisa terdengar di surga? Sendalmu Bilal bin Rabah. Apa kata Bilal bin Rabah? Nggak ada apa-apa kok ya Rasul. Aku cuman kalau habis wudhu, aku sholat sunnah 2 rakaat. Waktu Bilal bin Rabah bilang kayak gitu, Nabi marah nggak Pak Kades? Enggak, Nabi senyum, Nabi diam. Tanda diamnya Nabi itu apa Ustaz? Mengiyakan, membolehkan, lanjutkan perbuatan baik. Padahal Nabi nggak pernah ngajarin, tapi Bilal bin Rabah buat. Nabi marah nggak? Nabi marah nggak? Nabi malah bertakrir, Nabi diam, dan diamnya Nabi artinya mengiyakan, kan gitu. Nah orang sekarang sosokan. Oh nggak pernah dibuat Nabi bid'ah. Cengkau aja panitia akhirat. Jadi panitia tablik akbar aja bingung kok. Sok-sok mau jadi panitia akhirat. Oh bid'ah dolan aku final. Kalau lambene pengen tak keremos saya. Bid'ah sesat tempatnya neraka. Hebat kali kau. Ini jelas nggak pernah dibuat Nabi, dibuat Bilal bin Rabah, tapi Nabi nggak marah. Artinya apa? Nabi paham selagi yang baik ya dibuat aja toh. Orang sekarang kok perkara kayak gitu diributkan. Wirid bid'ah, kenduri bid'ah, diteri bontotan, dipangan juga. Perbedaan kan, gak ini sing salah, ya apa ya? Sing salah apa? Nek genduriku sing salah apa? Ku mau sing salah Pak. Kare kambingnya sake, nek dibungkus lo baru gak salah iku.
bid'ahan kok diributkan? Orang Allah sudah ngomong kok. Nih maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, semua bid'ah, sok-sokan. Kalau satu Indonesia ini nggak ada yang buat maulid, bayangkan, pikirkan nasibku. Sopo sing arek nanggap. Ini tenan nih. Aku sepatang dino nemekan baru nggak balik gitu nah. Tenane kangen karo sing ngomong. Nang malam Jumat hujan ini kan. Emang rasane iki mikir. Tapi yo piye awak harus tetap berjuang sesuk angsuranku jatuh tempo. Jangan kita suka menyala-nyalakan orang lah. Orang kita bukan penilai kok. Tugas kita cuma mengingat Allah yang ngomong kok. Apa kata Allah? Lana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Bagiku pahamku, bagimu pahammu. Yang penting kuncinya ibadah niki ikhlas. Gawe apa kita ibadah tapi nek ora ikhlas? Buat apa rajin ke masjid tapi kalau hanya untuk dibilang kita orang soleh? Buat apa kita jengkang-jengking 5 waktu nang masjid tapi hanya untuk dibilang kalau kita orang yang baik? Berarti niatnya bukan karena Allah tapi karena manusia. Gak usah sosok nilai wong. Bagimu pahammu, bagiku pahammu. Yang penting kuncinya ibadah ikhlas. Biar enak kita kaji tasawuf, pendekatan tasawuf sedikit. Pak PJ. Pak orang ini kalau aku manggil bapak, saya giling. Kalian apa jijik kali nengok dia apa gimana sih? Pak PJ orang baik kok. Kok rapi ya? Pak Pak PJ mau kemana? Kata Pak PJ jawab, aku mau ke Medan Cai. Kau mau kemana Cai? Mau ke Medan juga Pak PJ. Pak PJ naik apa? Aku jalan darat aja Cai. Lewat tol nanti keluar sana, tembus ke sana lagi ke sana. Masuk tol Kisaran terus tembus ke Medan Cai. Iya Pak PJ, iya. Kau naik apa Cai? Kau naik pesawat apa Pak PJ? Pertanyaanku, Pak PJ boleh nggak nyalakan aku kalau aku naik pesawat? Boleh nggak? Nggak boleh Pak. Itu bukan urusanmu, tahu kan? Orang bukan kau yang bayar kok. Kau kan cuma tanda tangan aja. Apalagi malam ini nih. Tiket pesawatku udah ditanggung sama panitia semalam. Ganti dong. Ya terserah aku mau naik pesawat. Pak PJ boleh marah? Nggak boleh, ya urusanku Pak. Pak PJ maaf, jalan darat ke Medan. Boleh nggak aku menyalahkan Pak PJ? Nggak boleh, terserah Pak PJ. Itu haknya Pak PJ. Yang penting tujuan kita kemana Pak? Kita ketemunya di mana Pak? Di Medan. Perkara siapa yang sampai duluan, siapa yang sampai belakangan, terserah. Yang penting tujuan kita sama Pak. Sama-sama ke Medan. Kita ketemunya di sana. Nah begitulah ibadah itu Pak. Mau apapun paham kita, silahkan. Karena hakikat ibadah sebenarnya satu. Hakulillah, mengakui kebenaran Allah. Selesai. Betul? Jadi gak usah ngerecokin, gak usah sok jadi tim penilai, gak usah sok jadi panitia akhirat. Sok panitia akhirat, seleksimu nanti. Jadi panitia KPU yang mumet kok. Ada yang saya ngombe tinta. Pemenek kue jadi panitia akhirat ngombe apa kue arean? Ngaku sing sejam egor wedang putih karo teh manis. Ora kelempokan iki 12. Iki gelasnya sitok di kelumpuke ya, Pak. Ini syarat. Ya,
Maka hidup tuh begitu, jangan jadi tim penilai karena Allah tidak melihat kita dari penampil. Kalau masuk surga karena penampilan, Pak, demi Allah kita ini tidak ada yang masuk surga. Kalau masuk surga karena ganteng, masuk surga karena cantik, Bu, beratlah. Yang di surga itu artis-artis semua. Loh, karena yang ganteng, yang cantik cuman artis. Aldebaran, Sahrukan, Amir Khan, aku. Iki angek tenan iki iki. Apa angek tenan iki iki. Neng opo iki? Makanya itu nggak usah sok nilai orang lah. Karena yang Allah pandang bukan penampilan. Itu saya orang baik. Kau tahu kamu saya orang baik? Iya, kemana-mana pakai batik, pecinya putih. Oh, orang baik. Kata orang. Kata Allah belum tentu. Benar. Bagus. Gak apa-apa, lanjutkan aja, Bu. Oh, itu saya orang soleh. Kau tahu? Jenggotnya panjang. Jenggot ini nggak jadi tolak ukur itu orang baik apa enggak, Pak? Kalau perkara jenggot, kambing pun jenggot. Ustaz ngejek orang jenggot, aku enggak. Aku ngejek diriku sendiri, aku jenggotan kok. Karena bukan penampilan. Oh, tuh saya orang soleh. Kata orang, kata Allah belum tentu. Belum tentu. Ini yang ngomong sekarang kan belum tentu lebih baik daripada yang dengar ini, Pak. Bisa jadi yang dengar ini jauh lebih parah. Enak kali kau mau untung aja kalau itu. Oh, biarkan merajalela kok kita makan. Makanya Allah nggak nengok penampilan. Wa amwalikum, dan Allah nggak nengok harta kita kok. Kalau masuk surga karena kaya, tuh yang di surga konglomerat pejabat. Enak kali konglomerat pejabat masuk surga. Padahal orang itu semua yang tukang olah. Pemain-pemain semuanya itu. Aku nggak bilang Pak PJ ya. Ya kalau masuk surga karena kaya, kenapa Namrud itu di neraka? Kenapa Fir'aun sampai sekarang dihinakan Allah, jasadnya nggak hancur-hancur? Kenapa Korun dibenamkan oleh Allah di neraka? Makanya titipan harta ini sementara. Ingat, harta yang kita punya sesungguhnya itu yang kita belanjakan di jalan Allah. Ki, aku mau eneng bocor siapkan infak terbaik. Eneng kutipan apa rupanya? Enggak eneng. Pembangunan masjid bapak gitu nggak ada. Karena aku tengok di spanduknya ada siapkan infak. Maka harta kita yang sesungguhnya adalah yang kita belanjakan di jalan Allah. Jangan sombong kau dengan hartamu. Hartamu nggak dibawa mati kok. Dengar, Bu. Bu, sawitmu yang ratusan hektar nggak kau bawa mati kok. Buat apa kalau kau panen tapi kau lupa kepada anak yatim dan fakir miskin? Padahal Allah ngomong, kalla bal la tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin. Kan sombong, panen lupa, terek, protes sama Allah. Wes opo li? Panen lali, terek, ngadune karo Gusti Allah. Ngapain kau ngadu sama Allah? Orang begitu senang, begitu panen, kau lupa sama yang ngasih panen kok. Cari aja Tuhan yang lain. Loh, bener toh? Ini yang ngomong Nabi kok. Aku kan cuman menyampaikan. Maka hari ini begitu, jangan karena harta kita hari ini kita jadi sombong. Karena harta kita yang sesungguhnya adalah yang kita belanjakan di jalan Allah. Mas-mas nih, gak usah sombong ke yuk. Yuk,
rasa sombong karo mas niku. Mas kadang-kadang mas mentasio meleleh. Go. Ya. Cincinmu kau pakai di jari tangan. 10-10 pakai cincin. Supaya orang tahu kalau kau banyak emas. Pikirmu paten ora. Malam lakumu koyo Robocop kaku. Mau kemana kak? Kesana. Sombong. Ngapain nengok mau ini? Kau mati, kau bawa nggak cincin kau itu? Untuk siapa? Untuk siapa? Nih, untuk kaum teraniaya yang berdiri nih. Untuk suami. Tapi Ustaz apa? Suamiku nangis, Ustaz nangis. Pencitraan. Mama, begitu cepat kau meninggalkan aku, Mama. Aku belum siap kehilanganmu, Mama. Begitu banyak kenangan-kenangan manis kita hidup, Mama. Walaupun banyak kenangan pahitnya, tapi aku sayang sama kau, Mama. Apalagi ku tengok cincinmu banyak, makin sayang aku, Mama. Pindah ke jari manis. Ya Allah, Mama. Nek ngerti cincin wakil kayak gini. Kenapa kan dia nggak tak racun ibu, Mama? Pindah ke jari tengah. Nangis suamimu makin kencang. Ya Allah, Mama. Mama. Tetangga nanya, kenapa bang? Yang ini payah dicabut. Itu apa pak? Enggak pak. Oh iya bentar. Kau dari tadi dipanggili kau nggak datang baru ini. Aku pulang lawan aja kau. Kabar ya, Chan. Ya, maka hari ini begitu. Jangan sombong dengan harta kita ya. Harta yang kita belanjakan di jalan Allah itulah nanti yang akan menolong kita. Nih, panggilan Allah datang untuk berbuat kebaikan. Ayo, itu yang di sana dikasih. Itu yang di sana yang nanti ikut dulu aja. Nanti kan datang sendiri ke dusnya. Udah kau aja tugasmu aja, aku ceramah. Kan keuangan kau yang pegang. Sana aja, nunggu sana, jangan sini, nunggu sana aja. Nah itu nanti di tempat Pak Kades agak lama sedikit sama Pak Kapolsek ya. Jalankan. Ini untuk infak pembangunan apa? Masjid. Ayo. Sambil salawatan. Salatullah salam ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin ono kerdus keluyuran kerduse golek amalan sing isi tambah kesehatan sing ora ngisi koncone semangat tenan iki salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin ono kerdus wirawiri kerduse njaluk diisi sing isi tambah rezeki sing ra ngisi bakal cepet nale nek gak belum mati nang ngisi salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah kaum muslim
untuk bekal ke akhirat. Salatullah salamullah alaika Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin 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 ala yasin. Insyaallah itu nanti jadi amal jariah kita. Ini ikut baskom sopo yang digawa Kang. Sini bang sini kemari yang ibu-ibu ini yang megang duit banyak itu karena ini bendaharanya ini. Kalau itu kan megang sisa-sisanya ininya pokoknya. Hah? Ya kalau 2 kali kenapa banyak? Itu cuma segitu dapatnya. Parah ya. Saya tuh insyaallah titipi harta. Allah nggak nengok harta kita kok. Ya Bu ya. Kalau ngomongin harta, ngomongin kaya, Bu, Pak, kalau ngomongin kaya, jangan kau anggap Nabi itu orang susah. Nabi itu orang kaya kok. Bu, Nabi ku wong sing paling koyo. Kenapa Ustaz bisa ngomong Nabi yang paling kaya? Tengok, umur 25 tahun Pak. Ini kan yang dibawakan sama anak-anak kita. Di umur 25 mempersunting Khadijah. Terus berapa Pak? 25 tahun Nabi nikahi Khadijah Pak. Maharnya apa? 100 ekor unta betina yang sedang hamil ditambah 100 keping uang emas. Kita nggak usah cerita uang emasnya lah, kita ngomongin ontanya aja. Kalau untanya seekor 10 juta kali 100 wis piro duite? Berapa Pak? 1 miliar. Umur 25 Nabi udah punya uang 1 miliar ngelamar janda. Khadijah janda. Cuman Khadijah jandanya nggak kayak janda sini. Kalau janda sini kan perang. Kalau Khadijah luar biasa cantiknya. Kalau janda sini kan perang, muka hitam, rambut merah macam bajing tanah. Dulu waktu punya suami nggak pernah dandan. Begitu meninggal suaminya, dandanannya luar biasa. Dulu waktu suaminya masih hidup nggak pernah ikut aerobik. Begitu suaminya meninggal sekarang ikut aerobik. Senam ditengokin orang. Ayo 1, 2, 3. Senam nggak sadar pinggang ukuran limpul pakai training ukuran 25. Gotongnya ngelipet boleh lapis. Pamer, awak lewat baru balik ceramah. Ustaz, mampir pakai ras lera. Nih, Rasul melamar Khadijah yang statusnya janda, maaf, 1 miliar Pak. Itu paling kecil kalau kita nominalkan ontanya harganya 10 juta. Lah Bapak dulu nikahin orang ini maharnya berapa? Piro? 100. Piro maharmu biyen? Selawe kok coba. Iku pun selawe ngumpuli karena melu brondol nang kebon. Kan ngono. Makanya jangan sombong, Nabi itu orang yang kaya.
nggak siap-siap mau nek kok golek duit pinter tenan iki. Kalau tuyul nek nyaring iku sampai sing cilik-cilik keneng. Masyaallah. Seneng meneh. Kowe ngutip nggih kerdus kowe impak enggak? Kok kowe sing ngutip kowe enggak? Ndang Bu arek 10.000 wis suwi. Sing penting ikhlas yo yuk. Insyaallah yang nolong kita nanti, amin. Lo aset lah usarek siap dari petisi. Awak mau senggerak baru metu. Lingus kabeh iki. Apa jabatan itu kadus? RW pecat Pak Kades. Aku lihat RW lambat dulu tak pecat kok. Salahnya aku bukan Kades. Sun Pak RW. Makanya siapa bilang Nabi itu orang susah, Nabi itu kaya Pak. Tapi maaf, kayanya dia tertutup akan juhud dan ketawaduannya kepada Allah. Karena Nabi sadar hartanya itu cuma titipan. Maka begitu Nabi wafat gak ada yang ditinggalkan kecuali 2 pusaka. Apa Ustaz? Taraktu fikum amraini lan tadillu ba'di ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasuli. Cuman kitaballah Quran dan sunnah Rasulnya. Ini Nabi itu orang kaya Pak. Kendaraan Nabi aja onta azwa, onta merah. Itu yang pakai orang-orang kaya Pak, orang-orang bangsawan. Kalau sekarang itu diumpamakan kepada mobil termahal di dunia. Ini kendaraan Nabi, berarti Nabi itu kah? Tapi Nabi tawaduk, Nabi zuhud Pak. Tidurnya Nabi di atas pelepah kurma. Maaf, tepas-tepas kurma itu dimasukkan ke dalam karung, itulah dijadikan bantal Pak. Itu Nabi tuh. Hebat nggak? Tapi saking kan hebatnya Nabi, bantal ini disingkirkan. Kenapa disingkirkan? Rasul tak mau Khadijah tidur di atas bantal. Rasul mau Khadijah tidur di atas lengan Rasul Pak. Inilah hebatnya Rasulullah. Tiap malam Khadijah itu tidur di atas lengan Rasulullah. Tiap malam. Aku bocor sirah iki nangis Pak Bu, ya Allah. Ternyata sebegitu besarnya engkau memuliakan sosok seorang istri ya Rasulullah. Begitu bocor itu tak tutup buku, bojoku tak celuk Umi. Iya Pak. Bantal nang kamar ringkesi. Lho kene ngopo? Mengiki kowe ora usah turun nang nggon bantal. Jadi turunnya nang dhuwur lengan itu. Betul lah, betul. Kenangin apa? Aku baru membaca sirah Nabi. Kau tidur di atas lenganku. Sampai subuh DN turun nang lenganku. Begitu tangis subuh. Beringgingan. Sholat reso ngelipet tangan. Sesuk bengi bojoku nekani meneh Pak cukup. Tapi Nabi mampu. Kenapa? Nabi sadar harta itu cuma titipan. Maka Nabi belanjakan semua hartanya. Sepertiga tanah Arab milik Khadijah habis untuk dakwah Rasulullah. Sampai-sampai orang terkaya di tanah Arab Khadijah itu ketika wafat sampai nggak punya kain kafan Pak Kades. Sampai nggak punya kain kafan Bu. Khadijah ngomong sama Fatimah, sampaikan sama ayahmu Rasulullah, tolong mintakan satu sorbannya. Tolong mintakan satu sorban dia. Untuk apa? Nanti kalau aku meninggal, tolong bungkus aku dengan sorban ayahku. Ya Allah Pak, Jibril nangis dengarkan Khadijah. Jibril nangis.
maka Allah menyuruh Jibril untuk memberikan kain kafan kepada Khadijah. Maka Khadijah dibungkus dengan kain kafan yang dibawa Jibril dari sorga. Coba. Jangan sombong dengan hartamu. Makanya Nabi pesan sama kita, mangkana lahu malun falyatasaddaq bimali. Kalau ada hartamu, maka sedekah kau dengan hartamu. Sedekah tidak mesti banyak, biar sedikit tapi rutin, biar 2.000 tapi rajin, daripada 100.000 tapi 5 tahun sekali. Itu bukan sedekah serangan pajar. Iki jilut meneneng lah tuh kayak ngono. Hanya arti kita. Ya Bu ya, jangan sombong dengan harta kita, karena itu tidak kita bawa mah. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Jangan engkau cintai dunia melebihi cintamu kepadaku, kata Allah. Kalau manusia sudah terlalu cinta kepada dunia, maka dia akan lupa akan ada kehidupan yang lebih kekal setelah kehidupan dunia. Namanya kehidupan akhirat. Ya Bu ya, tanya perkara harta ini mah apakah desaku nggak terlalu kupikirkan kali Pak. Ya benar Pak. Saya maaf ya, saya semua itu saya kasih sama istri Pak. Bener Pak Kades. Saya nggak tanya istri saya. Rumah saya buat nama istri, mobil saya buat nama istri, aset-asetku yang lain ku buat semua nama istri. Ustaz kok berani? Karena Ustaz takut? Enggak Pak, bukan karena aku takut, enggak. Karena itu warisan dari mamanya. Makanya namanya dia. Aku yang nyari enak kali kau. Ya, maka jangan bangga dengan harta kita tumpuk-tumpuk. Kalaupun yang bisa menolong kita adalah yang kita belanjakan di jalan Allah. Bila Israel datang hampiri, tinggallah harta emas dan perak, nafas terhenti, lemah lagi, jasad terbaring tidak bergerak. Tiada lagi teman ketawa, tinggallah pangkat harta melimpah ke tempat sunyi, jasad dibawa dalam keranda, dibawa pindah. Yang kita bawa hanyalah amal ibadah, yang ikut kita hanyalah amal ibadah. Amal yang baik ngikut, amal yang buruk ngikut. Yang baik yang menolong kita, yang buruk yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sebesar biji zarrah yang kau buat kebaikan, maka Allah akan membalas. Tapi sebesar biji zarrah kejahatan yang kau buat, Allah pun juga akan membalas. Maka Allah tidak memandang harta kita, saudara. Hari ini jangan sampai harta kita melalaikan diri kita dari Allah. Tengok contoh ketawaduan Rasulullah, contoh ketawaduan Khadijah. Semakin banyak harta yang dititipkan, semakin dia berbuat manfaat. Bu Kades, mau nyerahkan apa tadi Pak Kades di sampingku? Bantuan apa Pak? Di sampingku, sengaja biar tahu kau cai kalau aku ahli sedekah. Nggak apa-apa, bagus. Bukan sombong, tapi memotivasi agar kita rajin sedekah. Ini bagus. Aku kalau punya kades ini sampai mati aku pertahankan kok, betul. Nih, makanya hari ini tolong jangan karena harta kita lalai ya Bu ya. Makanya Allah ngomong, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi. Siapa sing syukur kepadaku maka bakalannya akan kutambah.
Syukur yang seperti apa yang membuat nikmat kita ditambah Ustaz? Syukur yang ketika dititipkan kenikmatan datang dari Allah, kenikmatan itu pula kita kembalikan kepada Allah dengan kita belanjakan di jalan Allah. Nih ya, macam mana orang yang syukur dan syukurnya mampu menambah nikmat? Nih contoh umpama Pak RW, Rongono Pak RW ya. Umpama Pak RW contoh. Enggak, tenang aja lah Pak. Umpamanya Pak RW dulu nggak punya apa-apa, kemana-mana jalan kaki, kendaraan nggak ada, nandi duglik, melaku nandi. Ternyata Pak RW kemana-mana jalan kaki, ternyata Pak RT maaf istiqomah ke masjid, 5 waktu ke masjid nggak pernah tinggal. Rajin ke masjid, subuh nang masjid, zuhur nang masjid, asar nang masjid, maghrib, isya nang masjid, nggak pernah tinggal. Pertanyaanku, ini Pak RW, maaf, yang hanya jalan kaki setiap hari istiqomah ke masjid, pertanyaanku, Allah nampak nggak? Allah melihat nggak? Allah menilai nggak Pak? Allah seneng nggak Pak? Allah seneng nengok orang yang istiqomah. Walaupun kau jalan kaki, ternyata kau rajin beribadah kepada Allah. Kau tidak mengeluh walaupun kau jalan kaki. Allah langsung panggil Mikail. Mikail Bu, siapa? Malaikat pengatur rezeki. Panggilnya Mikail. Rene Seel. Mikail datang. Sami'na wa ata'na ya Rabbana. Mikail, tuh tengok hambaku RW. Dia kemana-mana jalan kaki, tapi ke masjid gak pernah tinggal. Kasihan aku nengok dia. Aku sayang nengok dia. Aku gak mau dia capek. Mampukan dia untuk beli kereta. Mampu beli kereta Pak RW. Begitu dikasih Allah kereta, maaf, bukan makin males, malah makin rajin nang masjid. Inilah tanda orang syukur itu tadi. Dikasih kereta, makin rajin datang ke masjid. Sholat maghrib, zuhur udah pergi. Zuhur udah pergi. Sholatnya sana di Kwansing. Benar. Allah nengok nggak? Allah nampak nggak? Allah seneng nggak? Seneng kenapa? Ternyata hambaku semakin ku kasih nikmat, semakin dekat, semakin rajin, bukan malah lupa. Mikail, sami'na wa ata'na ya Rabbana. Mampukan RW itu untuk beli mobil. Dimampukan Bapak beli mobil Pak. Dikasih mobil sama Allah, bukan makin malas, malah makin rajin pergi ke masjid. Bayangkan Pak, sholat Jumat Senin udah pergi. Padahal sholat Jumat di sini sholat Jumat hari apa? Jumat Senin udah pergi. Orang yang paham nikmatnya dari mana dan harus dibawa kemana, ini yang buatlah azi dan nakum itu. Maka syukur yang bagaimana yang membuatlah azi dan nakum? Syukur yang ketika dititipi tapi dia kembalikan kepada Allah dengan dia belanjakan dan dia tolong agama Allah, semakin dekat kepada Allah. Maka Allah tidak melihat rupa kita, Allah tidak melihat maaf harta kita, walakin tetapi yang dipandang oleh Allah apa? Yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dipandang Allah kata Nabi adalah hati dan perbuatan kita. Manusia mau seganteng apapun, manusia mau secantik apapun, manusia mau sekaya apapun, tapi maaf kalau busuk hatinya maka busuk akhlak dan adabnya. Makanya semua tergantung kepada maka bersihkan hati dari penyakit hati. Caranya gimana? Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir hati ini kita bakal tenang. Makanya wong sing zikiriku pasti uripe tenang Pak. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar astagfirullah rabban astagfirullah minan. Nangis gitu orang yang zikir itu. Kenapa nangis Ustaz?
hatinya tunduk kepada Allah, hatinya condong kepada Allah. Ketika hatinya condong kepada Allah, tunduk kepada Allah, teringat akan dosa-dosanya, tanpa dia sadari air matanya meleleh dari dua buah bola matanya. Sebanyak air mata itu meleleh, maka sebanyak itulah Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Maka zikir ini akan menjaga hati kita. Jagalah hati, jangan kau nodai. Hati itu lentera hidup, Pak. Maka baik buruknya akhlak dan adab seseorang itu tergantung kepada hatinya. Makanya misi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lain dan tidak bukan ketika datang ke muka bumi Allah ini apa? Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak, memperbaiki akhlak manusia. Kenapa harus akhlak, Ustaz? Karena ketika akhlak sudah baik, hati sudah tertata, maka ilmu akan mudah untuk didapat, Bapak Ibu. Insya Allah. Wes lah, wes mulai pilek aku iki. Wes ya, lanjut. Wes lah ya. Wes lah, tolong apa? Wes lah, yang tak sampai nombong iki. Pertama, hidup itu ujian. Maka hanya orang beriman yang menganggap hidup ini sebagai ujian. Maka kalau kita merasa hidup ini ujian, maka perbaiki perbuatan kita. Karena apa yang kita buat pasti akan dimintai pertanggungjawab. Yang kedua, jangan kita yang status kita sebagai makhluk ini sok-sok jadi penilai makhluk. Karena tugas kita bukan menilai tapi mengingatkan. Makanya Allah ngomong watawasau bil haq watawasau bis. Allah nyuruh kita mengingatkan dalam kebaikan dan mengingatkan dalam kesabaran. Yang ketiga, ingat yang dipandang Allah bukan karena penampilan kita. Maka jangan sombong dengan penampilan kita, karena penampilan ini takkan kekal selama-lamanya. Jangan sombong dengan harta kita, karena harta kita pun juga siogianya hanya titipan. Yang kita bawa adalah yang kita belanjakan di jalan Allah. Allah nggak pandang rupa, Allah nggak pandang harta. Yang Allah pandang, kata Nabi, adalah hati dan perbuatan kita. Mau orang baik buruknya akhlak tergantung kepada isi hatinya. Maka hari ini yang kita cantii bukan perkara fisik, tapi perkara hati. Hati yang sudah condong kepada Allah, hati yang sudah tunduk kepada Allah, maka akhlaknya pun juga akan condong kepada kebaikan. Maka ketika ada kebaikan yang didengar, fastabiqul khairat, dia akan berlomba-lomba menemui kebaikan itu. Ya Bu ya? Ya Bu? Hidup ujian. Jangan suka nilai orang, karena tugas kita cuma mengingatkan. Yang ketiga, Allah nggak mandang casing, Allah nggak mandang harta, yang Allah pandang hati dan perbuatan kita. Terakhir sebagai penutup, ingat, bentar lagi kita akan memilih calon pemimpin. Apapun pilihan kita, siapapun yang kita pilih, jangan sampai nilai-nilai ukhuwah kita ini rusak. Ya Bu ya? Apapun ceritanya, tetangga itu, jiran tetangga kita itu adalah saudara terdekat kita. Ya Bu ya? Bu, jangan sampai gara-gara perbedaan rusak ukhuwah kita sama tetangga. Ya, ingat, tetangga saudara terdekat kita. Kalau kita kaya, yang ikut seneng siapa? Tetangga. Kalau kita kaya, yang iri siapa? Biasa itu. Kalau kita susah, yang nolong siapa? Tetangga. Kalau kita susah, yang ngenyek kita siapa? Itulah model tetangga kita. Makanya Nabi ngajari, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyasil rahimah. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia menyambung kasih sayang kepada semuanya. Insya Allah kita kalau sudah kayak begini, nanti akan lahir pemimpin yang baik, yang peduli kepada rakyatnya. Tapi pesanku, kalau udah ada pemimpin yang saat ini udah open sama kita, peduli sama masyarakatnya, ya kalau bisa ya jangan diganti. Itu aja maksudku ya. Amin. Amin.
mohon maaf. Ila liqa ma'assalamah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Hadiyatan minna ila nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaina wa ummahatina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan ala hajatina ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma rabbana taqabbal jami'a hasanatina wa ghfir jami'a sayyiatina wa ihdinas siratal mustaqima. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Khususan ala hajatina ya Allah ya mujibas sa'ilin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansuril muslimina wal mujahidina fi Palestin, fi Gaza, fi Rafah wa khususan fi biladina ya Allah, biladul Indonesia. Allahumma khtim lana bil Islam, wa khtim lana bil iman, wa khtim lana ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Takbir. Takbir. Masya Allah.